wabarakatuh. Hendak berlayar hari dah petang. Tepikan biduk, kucutkan sampan. Tak kenal maka tak sayang, marilah kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Putri Fauzia Banani dengan NIM A1D1200067 dan rekan saya Amalia Romadoni dengan NIM A1D1200044. Kami dari Ruang 002, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, video kali ini dibuat guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Perspektif Global mengenai materi tata surya. Baiklah, materi yang pertama yaitu susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Nah, anggota tata surya yaitu terdiri dari 1. Matahari, 2. Planet, 3. Asteroid, 4. Komet, dan 5. Meteoroid. Nah, planet terbesar dalam tata surya adalah Jupiter, sedangkan planet terkecil adalah Merkurius. Sebelumnya, Pluto termasuk planet dalam tata surya, namun Persatuan Astronomi Internasional mengubah status Pluto pada tahun 2006 dari sebuah planet menjadi planet kerdil. Baiklah, kita membahas salah satu tata surya yang pertama terlebih dahulu, yaitu ada matahari. Matahari adalah benda langit yang sangat besar, berdiameter 1,4 juta kilometer. Matahari berupa bola gas raksasa yang disebut juga sebagai bintang. Matahari dapat memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya matahari berasal dari reaksi gas-gas di dalam inti matahari. Nah, matahari sebagai pusat tata surya. Matahari adalah pusat tata surya, juga termasuk bintang yang kini berusia 4, miliar tahun dan tersusun dari gas hidrogen dan helium yang bersinar panas. Matahari berjarak sekitar 150 juta kilometer dari bumi. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Nah, sekarang saya akan menyampaikan urutan planet dalam tata surya, mulai dari yang terdekat dengan matahari dan yang bekerja keluar. Nah, yang pertama yaitu ada Merkurius. Apa sih itu Merkurius? Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari dan merupakan planet terkecil dalam tata surya. Diameter planet Merkurius sebesar 4,879,4 km dan permukaannya padat dengan kawah-kawah. Yang kedua yaitu Venus. Venus merupakan planet kedua dari matahari. Diameter planet Venus mencapai 12.104 km, menjadikannya planet terbesar ke-6 dalam tata surya. Venus memiliki atmosfer tebal dan beracun yang diisi dengan karbon dioksida dengan awan asam sulfat kekuningan yang memerangkap panas. Kemudian yang ketiga yaitu Bumi. Tentunya kita tidak asing lagi dengan planet satu ini. Ya, karena kita meninggali planet Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya objek astronomi yang diketahui memiliki kehidupan. Nah, diameter Bumi adalah 12.742 km sehingga menjadi planet terbesar kelima dalam tata surya. Bumi termasuk planet yang istimewa. Mengapa? Karena air menutupi 70% permukaannya. Atmosfer Bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% lainnya, sehingga makhluk hidup dapat bernafas dan hidup. Satu hari di Bumi adalah 24 jam. Bumi mengelilingi matahari dalam waktu sekitar 365 hari. Kemudian yang keempat ada Mars. Mars adalah planet keempat dari matahari. Dengan diameter 6.779 km, Mars berukuran sekitar setengah dari ukuran Bumi. Mars dikenal sebagai planet merah. Warnanya merah karena tanahnya terlihat seperti besi berkarat. Planet yang kelima yaitu ada Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Diameternya sekitar 139.820 km. Jupiter sangat besar, sehingga semua planet lain di tata surya bisa muat di dalamnya. Atmosfer Jupiter sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Planet yang keenam yaitu ada Saturnus.
Saturnus adalah planet ke-6 dari Matahari dan planet terbesar kedua di tata surya kita. Saturnus sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium dengan diameter 116.460 km. Ukuran Saturnus 9 kali lebih besar dari Bumi. Kemudian yaitu ada Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dari Matahari. Dengan diameter 50.724 km, ukuran Uranus 4 kali lebih besar dari Bumi. Uranus memiliki atmosfer yang sebagian besar terdiri dari hidrogen molekuler dan helium atom dengan sejumlah kecil metana. Kemudian planet yang ke-8 yaitu ada Neptunus. Neptunus adalah ke-8 dari Matahari sekaligus planet terjauh. Dalam tata surya, Uranus adalah planet terbesar keempat. Diameternya sebesar 49.244 km. Volumenya 57,7 kali, lebih besar dari volume Bumi. Artinya 57 bumi bisa muat dalam Neptunus dengan sedikit ruang tersisa. Nah, selanjutnya yaitu ada asteroid. Asteroid merupakan planet berbatu yang kecil dengan jumlah yang sangat banyak. Dalam tata surya terdapat beribu-ribu asteroid yang juga mengelilingi matahari. Sebagian besar kelompok asteroid dijumpai berada di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Daerah ini dikenal sebagai sabuk utama. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Amalia Romadoni. Kemudian materi yang selanjutnya adalah bumi dan lapisan-lapisan bumi. Lapisan bumi yaitu inti dalam, inti luar, mantel bawah, zona transisi, mantel atas, dan litosfer. Kemudian periode revolusi. Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet mengitari matahari satu kali putaran. Nah, akibat revolusi bumi itu yang pertama, terjadinya pergantian musim di bumi. Yang kedua, terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan. Yang ketiga, terjadinya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Yang keempat, gerak semu tahunan matahari. Kemudian periode rotasi. Periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya satu kali putaran. Nah, akibat rotasi itu yang pertama, pergantian siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Dan yang keempat, bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan tepat pada kutubnya. Yang kelima, perubahan arah angin di khatulistiwa. Kemudian selanjutnya teori terjadinya bumi. Yang pertama yaitu hipotesis kejadian bumi, yaitu hipotesis kabut dari Kahn dan Laplace. Selanjutnya hipotesis planetesimal dan hipotesis pasang surut gas. Kemudian teori pengukuran usia bumi. Yang pertama, teori sedimen. Teori sedimen ini pada dasarnya mempertimbangkan perhitungan lapisan sedimen pada batuan. Nah, lapisan-lapisan tersebut dapat menunjukkan umur bumi. Ketebalan lapisan sedimen rata-rata atau tiap tahunnya menjadi parameter pengukuran. Yang kedua, teori kadar garam. Teori ini yang dipergunakan pertama pada dasarnya berdasarkan pada kadar garam yang ada di laut. Kondisi ini tentu saja terkait dengan proses siklus hidrologi yang berlangsung terus-menerus. Nah, siklus hidrologi yang menyebabkan adanya pengangkutan mineral-mineral garam dan daratan menuju lautan. Yang ketiga, teori termal. Teori termal ini seringkali dipergunakan dalam pengukuran bumi yang menggunakan parameter suhu bumi. Pada teori pembentukan bumi ini disebutkan bahwa bumi berawal dari batuan yang sangat panas. Batuan tersebut mengalami pendinginan. Dan yang terakhir, teori radioaktif. Teori radioaktif adalah salah satu teori dalam mengukur bumi. Teori ini didasari pada penggunaan parameter peluruhan unsur radioaktif. Umur bumi diukur dari perbandingan antara kadar unsur radioaktif dan unsur peluruhan pada satuan batuan.
Nah, itulah tadi penyampaian materi yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.